penuh dengan kekurangan ini. Mari Tuhan urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga semua jemaat yang hadir pada malam hari ini Tuhan juga diberkati oleh Roh Kudus-Mu. Sehingga firman-Mu malam hari ini dapat kami mengerti dan biarlah menguatkan iman percaya kami. Karena kami tahu Tuhan adalah segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, hambanya Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Bapak Yosef sekeluarga, Pak Anton sekeluarga, Pak Yeta, Alek, Jusmando, dan ibu-ibu, Ibu Kis, dan para ibu-ibu yang ada di rumah Gembala. Salam, selamat malam. Apakah suara saya bisa didengar semua? Puji Tuhan. Baik Ibu Bapak, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Perikop pembacaan kita pada malam hari ini Pentakosta. Saya membacakan untuk Ibu Bapak sekalian. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul satu tempat. Tiba-tiba turunan dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya harus tetap tinggal di Yerusalem, menantikan apa yang disebut janji Bapa. Mereka menantikan turunnya Roh Kudus. Ini adalah momentum besar dalam sejarah gereja. Sebab sejak hari Pentakosta tersebut, gereja disahkan sebagai utusan Tuhan di tengah-tengah dunia. Banyak orang salah memahami dalam peristiwa turunnya lidah-lidah api, yang mereka tekankan adalah turunnya Roh Kudus saja. Sebenarnya Roh Kudus sudah dihembuskan oleh Tuhan Yesus pada waktu murid-muridnya sebelum hari Pentakosta tersebut. Yohanes 20 ayat 22 mengatakan sesudah berkata demikian, ia menghembuskan mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kalau dikatakan bahwa Roh Kudus baru turun di hari Pentakosta, lalu roh apakah yang dihembuskan oleh Tuhan Yesus sebelum peristiwa Pentakosta tersebut? Sebenarnya Roh Kudus telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sesuai dengan janjinya. Tetapi Roh Kudus baru bekerja secara aktif ketika ia naik ke surga
dan diresmikannya zaman gereja Tuhan di hari Pentakosta. Itulah sebabnya pentabisan gereja dilakukan Tuhan dengan tanda-tanda yang menarik perhatian orang banyak. Tanda-tanda itu antara lain turunnya dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itulah yang menyebabkan orang-orang Yahudi yang datang dari segala tempat yang sedang berkumpul di Yerusalem menyaksikan peristiwa tersebut. Tuhan sengaja mengambil kesempatan itu untuk mendeklarasikannya gerejanya. Peristiwa pada hari Pentakosta menandai bahwa Roh Kudus sudah datang dan bekerja maksimal untuk menggenapi rencana Allah, yaitu menyertai orang-orang percaya. Kehadirannya melalui Roh Kudus, termasuk Ibu Bapa dan saya pada malam hari ini. Kata dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam Kisah Rasul 2 ayat 4 bisa berarti bahwa Roh Kudus bekerja secara luar biasa atau maksimal sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Pada hari Pentakosta, murid-murid menerima baptisan Roh Kudus. Dalam peristiwa tersebut nyata sekali bagaimana mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus yang mereka terima sejatinya sebagai perlengkapan untuk meluruskan karya keselamatan Tuhan Yesus. Hal itu digenapi apa yang Tuhan Yesus katakan sebelum ia naik ke surga, bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka. Roh Kudus akan turun atas mereka, termasuk Ibu Bapa dan saya pada malam hari ini. Mereka akan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Dan kita akan menjadi saksinya di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan semua sampai ke ujung bumi. Dalam hal ini dijelaskan bahwa kepenuhan Roh Kudus pasti bertalian dengan tugas Tuhan Yesus mempercayakan kepada umat pilihannya. Jadi kepenuhan Roh Kudus terjadi untuk kepentingan pekerjaan Tuhan Yesus semata-mata. Seorang yang tidak berkenan menggunakan kepenuhan Roh Kudus untuk kepentingan diri sendiri. Kalau ada orang yang masih hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri, tidak memiliki kedewasaan yang memadai, mengaku dipenuhi oleh Roh Kudus, berarti ia berdusta. Seperti halnya Yusuf dan Daniel. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus untuk melakukan kehendak rencana Allah Israel. Mereka orang-orang yang mengerti kehendak Allah pada zamannya dan bersedia melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tentu kepenuhan Roh Kudus akan dipercayakan hanya kepada mereka yang peduli dengan pekerjaan Allah. Seperti Ibu Bapa dan saya. Kita dipenuhi Roh Kudus
Karena kita adalah pekerjaan bagi Allah. Ibu bapak ya, saudara-saudara yang kasih pada Yesus Kristus. Betapa besar kerendahan Bapa mencurahkan rohnya dan memenuhi orang percaya. Sebab ini bagian dari rencana besarnya. Tapi masalahnya adalah, apakah seseorang mau menyambut kepenuhannya dengan segala tanggung jawab yang harus dipikul. Tanggung jawab itu adalah menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Ibu bapak dan saya, sekarang kita tugasnya menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang itu. Tidak banyak orang yang mengerti dan peduli mengenai hal ini. Banyak orang Kristen yang masih hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Mana mungkin Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kita kalau kita tidak ada peduli terhadap orang lain. Yesus aja peduli kepada semua umatnya. Bagaimana mungkin kita yang hidup ini dipenuhi oleh Roh Kudus kalau kita tidak ada peduli sama sekali? Maka itu Tuhan bilang, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini pesan Tuhan. Bagaimana mungkin Roh Kudus ada di kita kalau kita sekedar mementingkan kehidupan kita sendiri? Ibu bapak yang kekasih dalam Yesus Kristus, pencurahan Roh Kudus yang kita sudah laksanakan 4 hari berturut-turut. Ibu bapak yang berpuasa sudah 4 hari. Tinggal melangsungkan 6 hari lagi. Kalau kita percaya bahwa saya akan menyelesaikan amanat agung ini sampai pada akhirnya, bahwa kita pasti, saya katakan kita pasti menerima berkat daripadanya. Kita menerima berkat dari Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan hambanya, bahwa apa yang kemarin hari Minggu saya menceritakan tentang ketakutan, kita harus bangkit, karena dengan kita bangkit, maka ketakutan itu akan hilang. Demikianlah firman Tuhan. Mudah-mudahan dengan pencerahan Roh Kudus ini, apa yang sudah kita baca tadi, biarlah menjadi kekuatan bagi iman kita, menghilangkan rasa ketakutan kita. Karena Tuhan sudah naik. Dia menantikan kita, ibu bapak dan saya. Kita yakin pada saat Tuhan datang untuk kedua kalinya, kita ada dalam lingkarannya. Sehingga kita akan terangkat bersama-sama dengan Bapa di surga. Karena dia naik, dia sudah menyediakan tempat bagi kita semuanya. Yakinlah iman kita malam hari ini bersama-sama, bahwa kita akan ada di dalam lingkaran satunya Tuhan. Kita akan terangkat bersama-sama dia. Karena tempat itu buat kita, bukan untuk Bapa. Bapa tidak akan senang dia sendiri ada di surga. Tapi dia mau bersama-sama dengan kita ada di dalam baitnya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Kita satu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang singkat. Kami percaya walaupun firman yang singkat ini, tapi akan menguatkan iman kami. Sehingga iman kami boleh bertumbuh karena kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan perjuangan kami untuk melaksanakan puasa dan doa puasa. Terus kami laksanakan Tuhan. Dan Tuhan biarlah kiranya memberkati ibadah kami tiap jam 7 malam. Di dalam doa pencurahan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa boleh kembali memberkati kita dan menguatkan setiap iman percaya kita kepada Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa-doa kita malam hari ini. Saya memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh masuk di dalam doa pribadi sebelum kita masuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Apa yang sedang kita rindukan, kita doakan. Kita sampaikan kepada Tuhan malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini setiap kehidupan kami bawa kepada-Mu Bapa. Sebab Engkau Allah yang peduli, yang mengasihi kami tanpa batas. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dan buat dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kita sama-sama angkat pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Kau menderita untuk menggantikan setiap luka kami Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Katakan telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Nanti Ibu Kis naikkan pujian ini, katakan telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku.
dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita kembali sama-sama angkat pujian ini telah kulihat. Bagiku terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Ini pujian kami Tuhan di hadapan-Mu malam hari ini. Ketika kami mengingat akan pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu, sungguh dengan keterbatasan kami tidak sanggup untuk membayangkan pengorbanan-Mu saja, kami tidak sanggup. Tetapi oleh karena keilahian-Mu ya Tuhan, Engkau sanggup melewati semua itu demi untuk menyelamatkan setiap kami Tuhan. Karena itu tidak ada alasan untuk kami untuk tidak bersyukur dalam hidup ini Bapa. Kami adalah orang-orang yang bersyukur, yang beruntung, karena Tuhan telah menebus kami. Tuhan telah mengangkat kami dari lumpurnya dosa. Terlalu besar pengorbanan-Mu atas setiap kami Tuhan. Terlalu mahal harganya Tuhan yang Engkau lakukan buat kami. Engkau rela mati dan bangkit, bahkan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kami orang yang percaya kepada-Mu. Dan dalam masa-masa 10 hari ke depan ini Tuhan, kami percaya Engkau akan mencurahkan Roh-Mu atas setiap kami. Kami minta Tuhan supaya Engkau mengurapi setiap kami. Kami yang dalam kelemahan Tuhan, Engkau kuatkan kami. Kami yang mungkin mengalami sakit penyakit Tuhan, kami percaya kesembuhan ilahi terjadi. Haleluya Yesus. Kami yang sedang membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan, kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan untuk menolong kami. Haleluya. Dan mengangkat kami dari kubangan dosa. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang sungguh baik bagi setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah yang dahsyat dan luar biasa.
Hari-hari hidup kami, tahun-tahun hidup kami ada dalam rancangan Tuhan yang baik. Dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, terlebih di dalam pelayanan kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami minta urapan-Mu Tuhan turun atas setiap hamba-hamba-Mu, atas setiap jemaat-Mu Tuhan, atas setiap rumah tangga jemaat-Mu Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang kami hadapi Tuhan, kami percaya Engkau sanggup Tuhan. Engkau ada di dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang boleh meneguhkan iman percaya kami Tuhan, yang boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Terima kasih untuk setiap pujian yang kami boleh naikkan kepada-Mu Tuhan. Hanya ini yang dapat kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Sebentar kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Nanti kami mohon Ibu Susi memimpin kita di dalam doa. Terus mendoakan pelayanan yang ada di EBN Karawaci, mulai dari gembala, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh jemaat Tuhan. Bahkan setiap program-program yang sudah dicanangkan, baik itu mingguan, bulanan, tahunan. Visi misi daripada gereja kita menjadi gereja yang misioner. Kerinduan kita supaya kita tidak ada di dalam lingkungan gereja saja, tetapi kerinduan kita adalah menjadi gereja yang misioner. Biar Tuhan pakai setiap kita untuk menjangkau jiwa yang belum terjangkau. Nanti Ibu Susi berdoa untuk hal ini. Dan nanti kami mohon Pak Yosef berdoa untuk setiap gereja, setiap sinode yang sedang melaksanakan doa 10 hari. Kita doa malam hari ini supaya melalui setiap doa yang dinaikkan terjadi transformasi, terjadi perubahan untuk setiap umat Tuhan yang sedang dianiaya, yang sedang mengalami penindasan. Kita doakan malam hari ini, orang-orang yang belum mendengar Injil sampai hari ini, baik yang ada di kota besar, di desa, di gunung, di lembah sekalipun, kita doakan supaya Tuhan ada di sana. Dan Tuhan kirim setiap penginjil-penginjil untuk menyampaikan Injil kepada setiap orang yang belum mendengarkan Injil. Dan nanti kami mohon Pak Alek berdoa untuk bangsa dan negara. Kita terus topang dalam doa. Sebab bangsa maju itu karena ada orang-orang yang berdoa. Kita doakan terus untuk setiap pemimpin kita. Dan nanti kami mohon Pak Yefta berdoa untuk setiap jemaat, khususnya jemaat yang sudah lama tidak hadir. Oleh karena pandemi, kita doakan supaya mereka tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap sehat. Berdoa juga untuk opa dan oma yang mengalami kelemahan tubuh. Kita doakan mujizat Tuhan terjadi. Akan berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin kita tahu dia sedang dalam sakit penyakit. Kita satukan hati kita malam hari ini untuk berdoa supaya kesembuhan ilahi terjadi. Terima kasih Bapak. Kami serahkan kepada Ibu Susi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus,
Bapa, kami naikkan syukur Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk cinta kasih-Mu Tuhan, untuk setiap kami Tuhan Yesus, untuk gereja-Mu Tuhan, Ebenezer Karawaci, untuk pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam melayani Tuhan, di gereja-Mu Ebenezer Karawaci. Tuhan, kami berdoa, biarlah boleh melayani Tuhan lebih giat lagi, lebih sungguh lagi, melayani dengan roh yang menyala-nyala. Tuhan, kami berdoa terus Tuhan, untuk kesatuan hati, boleh bersama-sama melayani Tuhan, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan terus Tuhan kami berdoa, kiranya boleh ada lawatan, ada jamahan Tuhan Yesus, ada kekuatan, dan biarlah boleh mengalami pembaharuan setiap kami, setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Kiranya boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, boleh menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah pengurapan-Mu turun setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami khusus juga berdoa untuk Bapak Gembala, Pendeta Martin Tandiolo, dan Ibu Elis yang boleh setia melayani Tuhan. Bapak, Engkau juga pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Lebih lagi, lebih dahsyat lagi, melayani Tuhan, lebih setia lagi Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu ya Tuhan juga turun atas Bapak Gembala dan Ibu. Tuhan memberkati keluarga. Tuhan memberkati juga Tuhan anak-anak. Tuhan Yesus juga memberkati keluarga besar. Tuhan Yesus juga memberkati kesehatan. Kiranya juga Tuhan, keluarga hamba-Mu Tuhan, boleh senantiasa di dalam penyertaan Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Engkau memberkati juga Tuhan. Untuk jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, juga boleh mengalami lawatan, boleh juga mengalami kepenuhan Roh-Mu, Roh Kudus yang tercurah ya Bapa. Betapa Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Jemaat-Mu juga boleh setia. Setia juga beribadah ya Bapa. Boleh mengalami juga pertumbuhan rohani. Semakin cinta Engkau Tuhan. Apapun Tuhan Yesus, jemaat-jemaat-Mu Tuhan menghadapi saat-saat ini masa-masa sulit, biarlah Tuhan yang terus menguatkan. Tuhan Yesus yang boleh menolong jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan juga boleh merasakan kesatuan hati Tuhan. Dalam kami beribadah di gereja Ebenezer Karawaci Tuhan. Kami juga Tuhan Yesus, boleh Tuhan Yesus kami, iman kami boleh bertumbuh. Kami boleh dalam tuntunan Tuhan, di dalam setiap rencana rancangan-Mu yang damai sejahtera Tuhan, boleh jadi terjadi atas kami, memberi kami hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk program-program gereja Ebenezer Karawaci Tuhan. Kami berdoa untuk program-program mingguan, program bulanan, program tahunan Tuhan. Ya Bapa, biarlah Engkau yang memberkati, biarlah semua berjalan dengan lancar. Tuhan yang memimpin, biarlah program-program ini Tuhan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk visi misi gereja Ebenezer Karawaci Tuhan. Biarlah boleh menjadi gereja yang misioner Tuhan Yesus. Boleh menjadi gereja Tuhan yang bertumbuh, berkembang, menjadi gereja yang terus maju Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Boleh gereja Ebenezer boleh menjadi berdampak, menjadi berkat, menjadi terang. Biarlah Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan Yesus, kiranya ya Tuhan, pakai setiap kami Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan Yesus, untuk menjangkau jiwa-jiwa baru Tuhan, untuk boleh memenangkan jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, Allah kami yang baik, Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, buat sinode gereja yang tersebar di seluruh tanah air. Ada 73 sinode di tanah air. Engkau kepala dan gereja adalah tubuhmu ya Bapa. Biarlah Tuhan satu sama lain ada keterikatan di dalam naungan Roh Kudus. Satu sama lain saling bekerja sama untuk membangun tubuhmu. Di mana satu saat nanti akan menyongsong Tuhan gerejamu di awan-awan sebagai mempelai. Tuhan, kami bisa dipertemukan karena kami, Tuhan semuanya membangun dalam satu tubuh. Kami bisa dipertemukan kalau kami kudus. Biarlah Tuhan kami membangun dari satu dan lainnya. Biarlah Tuhan kami boleh kuat, kami boleh teguh oleh hempasan ya Tuhan, kuasa-kuasa gelap, oleh hempasan banyak anasir-anasir yang tidak suka akan pertumbuhan gereja, di mana tersebar di seluruh pelosok tanah air. Bapa, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah jemaat-Mu yang tersebar di seluruh Nusantara ini ya Bapa. Dalam pengabaran Injil, mereka mendengar akan kuasa, akan mukjizat, akan kabar baik yang mereka dengar. Biarlah mereka bertumbuh dan menjadikan Tuhan setiap jemaat, setiap kepala akan menyaksikan bahwa Engkau Allah, Engkau Yesus yang menjadi juru selamat kami. Biarlah akan merata Tuhan akan setiap sudut desa, setiap busuk kota, dan setiap Tuhan pelosok tanah air akan mendengar akan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, doa sepakat kami. Kami sepakat di tempat ini hari ini Tuhan, di mana setiap sinode, ya Tuhan, kami berdoa untuk keutuhan, untuk Tuhan bersatu, bahwa Engkau adalah Allah kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, Engkau yang beracara dalam hidup kami, Engkau yang beracara dalam gereja kami sebagai kepala, Engkau yang ulurkan tangan, dan Engkau ya Tuhan yang akan membentengi setiap orang-orang yang akan mengganggu. Biarlah tangan-Mu saja, karena tidak kemampuan kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau berkuasa akan kehidupan kami, akan pertumbuhan gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat bangsa yang besar ini Tuhan, Engkau tempatkan kami ada di tengah-tengah bangsa ini. Kami percaya bukan kebetulan kami ada di bangsa ini, tapi kami percaya ada maksud Tuhan yang besar dalam setiap pribadi kami untuk Engkau jadikan kami menjadi berkat di bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Terlebih untuk pemimpin kami ya Tuhan, Pak Presiden Jokowi bersama Ma'ruf Amin ya Tuhan. Engkau yang memilih mereka, kami percaya Engkau akan memperlengkapi di mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan roh yang takut akan Tuhan Engkau taruh dalam hati mereka. Dan biarlah mereka memimpin bangsa ini kepada kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Setiap keputusan yang mereka ambil, kami percaya semua berasal daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk para keamanan bangsa kami ya Tuhan. Baik itu TNI, baik itu Polri Tuhan. Kami percaya
Engkau akan membekali mereka Tuhan untuk mengamankan bangsa kami Tuhan. Dari segala permasalahan yang terjadi saat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memperlengkapi setiap mereka ya Tuhan. Segala niat-niat orang jahat ya Tuhan yang ingin menghancurkan bangsa kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa kami Tuhan akan terus aman di dalam genggaman kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati setiap provinsi Tuhan yang ada di Indonesia, kabupaten yang ada Tuhan, terlebih di mana kami tinggal saat ini Tuhan, Banten ini Tuhan kami doakan Tuhan. Engkau pulihkan Banten ini Tuhan, biarlah kami terus beribadah dengan baik Tuhan, beribadah dengan tenang Tuhan, untuk membesarkan nama-Mu di bangsa ini, terlebih di Banten ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami doakan setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Baik pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan mereka juga. Terima kasih Bapa. Inilah doa harapan kami untuk bangsa kami Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa dan Surga, di dalam nama Tuhan kami pada saat ini Tuhan kami berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat GBI dan Karawaci dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau yang telah mengutus, Engkau yang telah mengirimkan jemaat-Mu untuk beribadah di GBI dan Karawaci ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sudah beribadah. Kami berdoa dalam nama Tuhan untuk memberikan kerinduan kepada mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh kembali beribadah di rumah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah, baik gereja maupun di rumah masing-masing. Biarlah kerinduan hati kami untuk beribadah itu menjadi kerinduan jemaat-Mu itu. Biarlah Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan, persoalan dari jemaat ini saat ini, baik itu yang mengalami persoalan sakit penyakit, persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan dan apapun yang dia lagi, kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang besar. Dan kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar bagi semua kesudahan jemaat Tuhan yang mengalami persoalan saat itu. Biarlah Tuhan melalui jalan keluar yang Kau berikan bagi jemaat ini. Oleh jemaat akan kembali untuk beribadah kepada-Mu, menyatakan syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa pada saat ini baik Opa, Oma, yang saat ini mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Kami percaya oleh karena kuasa bilur-bilur Tuhan yang Engkau akan menyembuhkan Oma. Dan biarlah Tuhan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, mereka akan terus memuliakan nama Tuhan. Apapun yang merupakan persoalan mereka, tapi dalam nama Yesus, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau akan memberikan jalan keluar bagi Oma saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan menyerahkan seluruh dan jemaat-Mu dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik itu jemaat yang ada di Legok, jemaat yang ada di Parung Panjang, jemaat yang ada di Geraha Raya, Pinang Sia, Palang Seni, Bonang dan Binong Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Engkau menyatakan kuasa-Mu dan khususnya untuk kita terjadi pong. Nyatakan kosong bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami percaya pemeliharaan yang sempurna daripada Bapa di surga. Engkau akan berikan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Jadi kami akan melihat bahwa kuasa dan pengurapan-Mu atas seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan menyerahkan seluruh sidang jemaat Allah dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu nyata, penyertaan-Mu nyata. Berkat-berkat itu yang Kau curahkan. Kekuatan kesehatan baru yang Kau berikan bagi jemaat Tuhan. Dengan demikian, kami akan melihat nama Tuhan memuliakan melalui jemaat yang ada di GBI dan Karawaci.
Dalam nama Tuhan Yesus, kita doakan dan menyerahkan seluruh sidang jemaat dalam tangan Bapa. Dalam nama Yesus, supaya benar-benar bersyukur. Haleluya. Sudah Engkau curahkan bagi kami semua malam hari ini. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau rawat kami semua. Anak-anak kami Tuhan Yesus. Dalam sekolah Tuhan sertai. Yang akan melanjutkan kuliah juga Engkau memberkati dalam nama Yesus. Bahkan yang sedang bekerja, sedang berusaha. Oh haleluya, baik di kantor, membuka usaha mandiri, Engkau memberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan juga kami berdoa buat saudari Nana yang merencanakan pemberkatan nikah kudus pada bulan Desember. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong, Tuhan sertai, supaya semua berjalan dengan baik. Bahkan juga Tuhan, rencana kami untuk memiliki sebuah gedung yang permanen. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktunya Tuhan, Tuhan akan memberikan. Karena ini adalah kebutuhan untuk umat-Mu beribadah dengan leluasa kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati keluarga Jesmando bersama dengan orang tuanya. Hana juga bersama dengan Tirsa. Engkau memberkati dalam nama Yesus. Pak Alek juga bersama istri anaknya. Bapak Irian Rante, Engkau memberkati dalam nama Yesus. Bapak Yosef bersama dengan istri dan anak-anak, Engkau memberkati. Pak Robi bersama dengan Ibu Kis dan anak-anak, Engkau juga memberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Pak Charles juga Engkau memberkati dalam nama Yesus. Bapak Anton juga bersama dengan Ibu Susi, anak-anak, bahkan mantu juga kami serahkan dalam tangan kasih. Bahkan juga keluarga hamba-Mu Pak Yepta, Engkau memberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Bahkan kami semua yang ada di rumah ini ya Tuhan Yesus. Lawat kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga kami mampu menjadi saksi-Mu, menjadi terang dimanapun kami ada. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Turunlah segala berkat, kasih dan penyertaan dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kehidupan kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.